Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4379, 4380, 4381. Zekening membuat cakar di udara dengan tangannya yang besar, dan gumpalan energi hitam langsung mengembun menjadi pisau panjang, lalu menebas langsung ke arah Dev. Energi iblis di sekujur tubuh Zekening meledak, dan air laut yang bergejolak sepertinya mendidih. Pisau panjang itu lewat dan berubah menjadi ribuan cahaya pedang hitam. Dan dalam sekejap, seluruh kehampaan mulai bergetar. Ketika Dev melihat ini, tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan bersinar terang, dia mengayunkan pedang pembunuh naganya, dan energi pedang itu langsung berubah menjadi naga api. Saat Dev dan Zekening bertarung, aura di sekitar mereka langsung terguncang dan menghilang. Selusin kultivator iblis juga terpesona oleh auranya, dan mereka semua melihat pemandangan di depan mereka dengan ngeri. Air di laut mati mengalir mundur, membentuk ngarai tepat di kaki Dev dan Zekening. Air laut di seluruh formasi penekan iblis menghilang, dan formasi penekan iblis juga terlihat ke semua orang. Di puncak yang menjulang tinggi, formasi berkedip terus-menerus, dan di tengah ngarai, sejumlah besar batu api dikonsumsi dengan cepat. Mempertahankan formasi penekan iblis selama 1 menit akan menghabiskan banyak energi. Lebih dari selusin kultivator iblis hanya bisa menonton tanpa daya, tidak dapat membantu sama sekali. Mereka harus terus-menerus menahan serangan aura dari formasi penekan iblis. Dev dan Zekening bertukar ratusan gerakan dalam pertarungan. Meskipun keduanya sepertinya baru saja bersentuhan, mereka telah bertarung dalam ratusan gerakan tidak nyaman. Mata Zekening sedikit berkedut. Dalam pertarungan ini, mereka berdua secara kasar mengetahui kekuatan satu sama lain. Dev, kamu adalah putra surga yang hebat di dunia sekuler. Aku tidak menyangka bahwa kamu akan tetap seperti ini di dunia surga dan manusia. Di alam kesengsaraan tingkat ke-7, kamu bisa menjadi sebaik sepertiku, alam Mahayana tingkat kedua. Tetapi hari ini, meskipun kamu sangat kuat, aku bertekad untuk membunuhmu dan tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini. Setelah Zekening selesai berbicara, energi hitam di tubuhnya mengembun menjadi monster, dan menggigit Dev dalam satu gigitan. Pedang pembunuh naga di tangan Dev menebas dengan mulus, dan cahaya pedang memotong monster itu menjadi 2 bagian. Tapi yang tidak disangka Dev adalah setelah dipotong menjadi 2, dia tidak berhenti sama sekali, tapi langsung berubah menjadi 2 monster dan menyerang. Boom! Tubuh Dev dipukul dengan keras oleh 2 monster itu, menyebabkan Dev terus mundur, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya mulai retak. Ketika Dev melihat ini, kristal naga di dadanya mulai bersinar, dan naga api raksasa perlahan muncul di belakang Dev. Dev tahu bahwa naga api yang diubah oleh energi pedang saja tidak memiliki cara untuk menghadapi Zekening. Naga api itu meraung dan mulai bertarung dengan monster yang diubah oleh energi hitam. Tapi setiap kali monster-monster itu digigit oleh naga api, dia akan terus membelah dan berubah menjadi beberapa monster. Segera naga api itu dikelilingi oleh sekelompok monster dan secara bertahap dirugikan. Ketika Dev melihat ini, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia tidak mengerti metode iblis macam apa yang digunakan Zekening. Jika ini terus berlanjut, seluruh formasi mungkin dipenuhi dengan binatang iblis yang diubah dari energi hitam. Senior, apa yang terjadi? Bagaimana orang ini bisa menggunakan energi iblis untuk mengubah monster-monster itu tanpa bisa dihancurkan? Dev terdiam dan bertanya pada Raja Iblis Awan Merah. Tidakkah kamu melihat bahwa dia sedang memegang kuali di tangannya? Kualinya terus-menerus memancarkan energi iblis. Itu mungkin senjata ajaib yang bisa penyerap aura. Aura api yang mulai kamu pancarkan diserap oleh kuali dan disimpan. Itu bisa dilepaskan dan digunakan ketika saatnya tiba. Alasan mengapa monster-monster itu bisa pecah sepenuhnya karena energi iblis yang terus-menerus dilepaskan di dalam tungku. Bagaimana ini bisa terjadi tanpa dukungan energi iblis dalam jumlah besar? Kamu harus menemukan cara untuk menghancurkan kualinya, atau langsung merebut kualinya, kata Raja Iblis Awan Merah. Pada saat ini, Dev memperhatikan bahwa Zekening benar-benar sedang memegang kuali kecil di tangannya. Kuali tersebut tampak berlubang, tetapi energi iblis terus keluar dari kuali. Tapi saat Dev sedang teralihkan dan sedang berbicara dengan Raja Iblis Awan Merah, tiba-tiba aura dingin datang dari belakang. Terlihat kultivator berbaju hijau, memegang pisau panjang, datang ke belakang Dev seperti hantu. Lalu dia menebas Dev dengan keras. Matilah kamu. Kultivator berbaju hijau itu memasang ekspresi tegas di wajahnya. Dev memotong salah satu lengannya, tentu saja dia akan membalas dendam. Aura kekerasan langsung mengenai pisau panjang itu. Inilah waktu yang akan membelah Dev menjadi 2.
Meskipun Zekening berkata bahwa Dev akan diserahkan kepadanya, kultivator berbaju hijau itu masih khawatir ketika kehilangan lengannya, jadi dia ingin membunuh Dev untuk membalas dendam. Dia baru saja mengetahui bahwa perhatian Dev terganggu selama pertempuran, jadi dia mengambil kesempatan untuk menyerang Dev di belakang punggungnya. Menghadapi serangan diam-diam, Dev menunjukkan cibiran di wajahnya dan tidak menoleh ke belakang. Bahkan tidak menghindar. Tepat ketika pisau panjang itu mengenai Dev, cahaya keemasan meledak, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menghalangi serangan itu. Namun, karena tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan itu baru saja retak, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan itu langsung roboh saat pedang dipatahkan. Kultivator berbaju hijau sangat gembira. Tanpa baju besi ini, Dev akan menjadi anak domba yang harus disembelih. Saat pisau panjang di tangan kultivator berbaju hijau terus jatuh, pisau panjang itu benar-benar mengenai bahu Dev secara langsung, tanpa melukainya sedikit pun. Melihat tubuh Dev, tidak ada bekas luka apapun. Kultivator berbaju hijau itu sangat terkejut, dan senyuman membeku di wajahnya. Dia berpikir jika tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan dipatahkan, dia akan dapat melukai Dev, tetapi siapa yang tahu bahwa tubuh fisik Dev juga sangat kuat. Kamu hanyalah sampah kecil. Bahkan jika aku tidak memiliki baju besi untuk melindungiku, kamu tidak dapat menyakitiku. Dev menoleh dan berkata sambil tersenyum menghina. Cepat mundur, tubuh Dev ini sangat kuat, kamu tidak bisa menyakitinya. Zekening melihat ini dan berteriak keras. Kultivator berbaju hijau menjadi pucat, membuang pisau panjang di tangannya, lalu mundur kembali. Ketika Dev melihat ini, dia menggerakkan jari abadi miliknya, dan cahaya keemasan keluar dari jarinya. Kultivator berbaju hijau itu terkejut saat mengetahui bahwa kecepatan mundurnya sebenarnya melambat, dan bahkan aliran waktu mulai melambat. Sebelum dia sempat bereaksi, lengannya yang lain langsung ditembus oleh jari abadi, dan dia berteriak, "Tuan Ning, selamatkan aku." Kultivator berbaju hijau berteriak minta tolong pada Zekening. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan Dev terlalu abnormal. Sekarang bahkan jika Dev berdiri diam, dia tidak akan berani menyerang Dev secara diam-diam. Mungkinkah dia bercanda? Dia belum pernah melihat tubuh sekuat ini sebelumnya. Sihir abadi. Kamu benar-benar memahami sihir abadi. Dan sihir abadi ini juga mengandung asal mula waktu. Kamu benar-benar memahami asal mula waktu. Setelah Zekening melihat Dev menampilkan jari abadi, dia langsung terkejut. Dia berpikir bahwa hanya mengikuti tindakan Dev saja sudah cukup untuk dilakukan Dev, tetapi dia tidak menyangka bahwa Dev tiba-tiba akan melakukan trik ilusi. Ini terlalu mengejutkannya. Zekening tidak mengambil tindakan untuk menyelamatkan kultivator berpakaian hijau, tetapi berteriak dengan keras, "Lari ke tengah formasi dan hancurkan formasi, dan secara alami kamu akan diselamatkan." Zekening ingin kultivator berbaju hijau menghancurkan formasi. Selama formasi dihancurkan, kultivator iblis yang tersisa tidak akan lagi berada dalam bahaya. Melihat hal tersebut, kultivator berbaju hijau hanya bisa bergegas menuju dasar laut dengan sekuat tenaga. Saat ini, tidak ada air laut di dasar laut, sehingga ia tidak akan terkikis oleh air laut. Zekening, apakah kamu sedikit meremehkanku dengan membiarkan sampah semacam ini menghancurkan formasiku? Dev tersenyum dingin, menghilang seketika, dan kemudian muncul di belakang kultivator berbaju hijau. Dev menggunakan langkah pengendalian api, yang merupakan teknik abadi yang dapat menjangkau ratusan mil dalam satu langkah. Namun, Dev belum sepenuhnya menguasai rahasia menerobos luar angkasa, jadi ketika dia menggunakannya, dia hanya bisa bergerak beberapa mil satu langkah. Ketika Zekening melihat ini, energi hitam bergetar di sekujur tubuhnya. Dan dengan teriakan pelan, tubuhnya menghilang seperti hantu, dan dia segera menyusul Dev. Energi hitam melonjak ke seluruh langit dan berubah menjadi telapak tangan besar, tiba-tiba menamparkan ke arah Dev. Dev sepertinya telah menebak gerakan Zekening. Tepat ketika Zekening menamparnya dengan telapak tangan, sosok Dev tiba-tiba menghilang. Tapi kultivator berbaju hijau di depan Dev berada dalam situasi yang menyedihkan. Dia tidak bisa mengelak dan dipukul oleh telapak tangan Zekening. Dengan erangan teredam, darah muncrat dari mulutnya, talinya putus, jatuh ke tanah. Kurang ajar, Zekening tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Saat tubuh kultivator berpakaian hijau itu menghantam tanah dengan keras, seolah-olah kekuatan langsung disuntikkan ke dalam formasi penekan iblis, cahaya spiritual menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti bintang yang memakan batu abadi. Dan kultivator berbaju hijau itu menyusut dengan cepat, dan jejak usianya terlihat dengan mata telanjang, dan aura di tubuhnya juga menghilang dalam sekejap. Tidak ada yang mengira bahwa formasi penekan iblis ini dapat menyerap aura para kultivator iblis dan menggunakannya sebagai sumber daya. Bahkan Dev sendiri tidak memikirkannya. Kali ini, semua kultivator iblis terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa ketika formasi besar muncul, mereka hanya akan menemukan cara untuk turun dan menghancurkan formasi tersebut kehabisan sumber daya, karena mereka takut akan menjadi iblis. Adegan selanjutnya langsung membuat semua orang terlonjak ketakutan, bahkan Dev.
Terlihat semburan suara yang pecah, dan aura hampa yang keras menyebar ke sekeliling. Segera setelah itu, retakan kehampaan yang padat muncul satu demi satu, dan terus menyebar ke sekeliling. Retakan gelap di kehampaan seperti mulut raksasa monster-monster, menyedot semuanya dengan hisapan tak terbatas. Melihat begitu banyak retakan hampa yang tiba-tiba muncul, Dev tiba-tiba mulai berkeringat di dahinya. Kali ini sepertinya agak di luar dugaannya. Jika dia benar-benar tersedot oleh celah kehampaan, dia mungkin tidak akan pernah bisa kembali. Para kultivator iblis dan Zekening melihat celah di kehampaan yang muncul, dan wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka berteriak. Terkadang kematian tidak menakutkan, tetapi wilayah yang tidak diketahui itu menakutkan. Tidak ada yang tahu apa yang ada di balik celah hampa ini. Saat setiap kultivator iblis tersedot ke dalam celah kehampaan, mereka hanya akan menjerit, dan beberapa langsung hancur berkeping-keping oleh celah kehampaan dan berubah menjadi genangan daging. Meskipun mereka adalah kultivator di alam kesengsaraan, atau bahkan kultivator alam Mahayana, mereka masih terlihat sangat kecil di depan celah kehampaan ini. Sejumlah besar air laut mulai terisi kembali, dan puncak gunung yang awalnya terbuka ditelan oleh air laut dalam sekejap, dan formasi yang terbuka juga tertutupi. Dev, apa yang sedang kamu mainkan? Bisakah kamu bertahan hidup saat tersedot ke dalam celah kehampaan? Zekening mengutuk Dev dan sangat marah sehingga sepertinya Dev benar-benar ingin mati bersama untuk membunuhnya. Dasar mesum, Dev memandang Zekening yang marah dan tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Jangan memarahiku, tidakkah kamu melihat bahwa aku juga tidak terhindarkan dari celah di kehampaan? Bagaimana aku bisa tahu kalau keadaannya akan seperti ini? Ini semua salahmu. Kamu bersikeras membiarkan kultivator itu menghancurkan formasiku, yang mengakibatkan hal ini. Kata Dev sambil menghindari hisapan dari celah kehampaan. Zekening tercengang, dia tidak menyangka Dev akan mengeluh tentangnya. Zekening menahan hisapan pusaran dan menghindar ke samping, sambil melihat ke arah Dev. Kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu tidak tahu formasi yang kamu buat. Tunggu sampai kamu keluar dari celah kehampaan ini dan lihat bagaimana aku mengupas kulit dan kram tendonmu. Aku masih belum tahu siapa yang membunuh siapa, kita lihat saja nanti. Dev dan Zekening tidak ada yang berani melakukan apapun, dan sekarang semua energinya hanya untuk menghindari celah hampa itu. Untungnya, Dev dan Zekening mampu menghindari celah hampa itu dan tidak tersedot ke dalamnya. Bersambung.